Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 159 ya? 159. Pokok bahasan edisi 159 ini adalah kata tugas anna. Kata tugas anna. Anna adalah salah satu teman dari inna. Sebelumnya kita mempelajari inna dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya ini merupakan kata tugas yang bertugas di kalimat ismiyah. Jadi yang pertama itu inna, edisi sebelumnya. Edisi ini kita mempelajari teman dari inna, yaitu anna, Poin 1. Anna bermakna sesungguhnya atau bahwasanya. Sama dengan inna. Inna itu bermakna sesungguhnya. Ya, anna juga bermakna sesungguhnya. Bedanya, inna itu terdapat di awal kalimat. Misalnya, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu beserta kita. Sedangkan anna ini terdapat di tengah kalimat, ya, setelah kata kerja tertentu. Setelah kata kerja, misalnya zonna, dia menduga, sami'a, dia mendengar, dan sebagainya. Jadi dari sisi makna, inna dan anna itu mengandung makna sesungguhnya. Jadi dia merupakan salah satu bentuk penguat, ya, salah satu bentuk penguat, kata yang berfungsi untuk menguatkan, ya, untuk emphasize, menekankan, ya, menekankan. Kemudian teman inna atau yang kedua dari inna CS itu adalah anna. Anna ini ditemukan setelah kata kerja tertentu. Setelah kata kerja tertentu, misalnya zonna, dia menduga, sami'a, dia mendengar. Jadi setelah zonna ini isi dugaan. Jadi sebelum isi dugaan itu kita menggunakan ini, anna itu. Contoh, saya menduga bahwa tukang-tukang masak itu telah pergi ke pasar. Jadi di sini kita menemukan kata kerja menduga. Kemudian apa isi dugaan? Isi dugaan adalah tukang-tukang masak itu telah pergi ke pasar. Itulah yang diduga. Itulah yang saya duga. Kemudian sebelum isi dugaan itu, kita membubuhkan kata sambung bahwa atau bahwa sesungguhnya. Bahwa inilah yang dimaksud dengan anna. Ya. Jadi saya menduga anna, tukang-tukang masak itu telah pergi ke pasar. Ayahku menduga anna, guru-guru itu tidak menyatakan itu. Ini mendengar. Saya mendengar anna, apa yang saya dengar? Zaid telah pergi ke Riyadh. Jadi sebelum apa yang saya dengar itu, kita bubuhkan kata penghubung bahwa itu anna, ya, bahwa itu anna. Itu satu, ya. Dua, coba lihat kalimat arafani. Kalimat arafani ini terdiri dari 3 kata. Arafa, kata kerja. Apa arti arafa? Dia mengetahui, dia mengenal. Kemudian dia laki-laki, ya, tersembunyi di arafa. Jadi kata ganti dia laki-laki dan dia perempuan itu merupakan 2 kata ganti yang tersembunyi di kata kerja. Kalau huwa itu tersembunyi di arafa. Kalau hiya tersembunyi di Arafat, ya.
Arafani. Jadi kata kerjanya arafa, subjeknya dia laki-laki yang tersembunyi di sini. Kemudian objeknya kata ganti mansub. Oleh karena objek itu harus mansub yang harus disambungkan dengan kata kerja. Kata ganti mansub bersambung. Untuk saya, untuk aku itu i, ya. I yang dirangkai dengan nun. Itu beda kata ganti marfu bersambung dengan kata ganti mansub bersambung. Kalau kata ganti mansub bersambung untuk saya itu i, tidak pakai nun ya. Tapi untuk kata ganti mansub bersambung untuk saya itu ni. Kan gitu kemarin? Ni. Jadi kalau kita tasrif kata ganti mansub bersambung itu mulai dari untuk huwa, hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Untuk engkau laki-laki ka, kalian dua orang laki-laki kuma, kalian jamak laki-laki kum, ka, kuma, kum. Engkau perempuan ki, kalian dua orang perempuan kuma, kalian jamak perempuan itu kunna. Setelah kunna itu masuk ni, ya kan? Ni, saya itu ni, kalau kami itu na. Ni itu saya sebagai objek kata kerja. Ya, objek kata kerja. Sebetulnya untuk bentuk mansub atau asalnya itu untuk bentuk majrur itu i. Misalnya buku saya, kitabi. Tapi untuk bentuk mansub i itu dirangkai dengan nun. Jadi ni. Misalnya dia memukul saya. Daraba ni. Ya, darabani. Jadi saya yang dirangkai dengan kata kerja itu saya bersambung. Dia merupakan kata ganti mansub bersambung. Apa itu? Ni, ya. Ni disambungkan. Oke. Jadi nun dalam kata ganti mansub bersambung untuk saya itu dinamakan nunul wiqayah. Nunul wiqayah. Wiqayah artinya proteksi atau perlindungan. Jadi nun ini berperan untuk melindungi. Melindungi apa? Melindungi kata kerja agar tidak berakhir dengan kasrah. Sebab kalau nun ini tidak ada, arafa, coba lihat ini. Arafa dia mengenal ya, dia mengenal. Saya itu i toh. Jadi kalau arafa itu dirangkai dengan i, dia menjadi arafi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kata kerja lampau arafa itu berakhir dengan i. Kata kerja itu tidak pernah berakhir dengan kasrah. Catat itu. Yang berakhir dengan kasrah itu kata benda. Kata benda. Misalnya buku saya, kitabi. Dia berakhir dengan kasrah. Tidak apa-apa. Tapi kalau kata kerja itu tidak boleh berakhir dengan kasrah. Agar kata kerja itu tidak berakhir dengan kasrah, maka kata ganti i ini diproteksi oleh nun. Sehingga yang kasrah itu nunnya, ya. Kata kerjanya tetap fathah, arafa. Arafani. Dia telah mengenal saya, ya. Dia mengenalku. Jadi nun itu disebut nunul wiqayah, ya. Nun proteksi. Nun memproteksi kata kerja agar tidak berakhir dengan kasrah. Ya, kata kerja itu bisa berakhir dengan fathah. Misalnya arafa. Bisa berakhir dengan kasrah. Misalnya arafa untuk saya itu araftu. Jadi fa sebagai akhir dari kata kerja arafa itu disukunkan. Kalau mereka mengenal, mereka laki-laki arafu. Ya, arafu. Jadi fa-nya menyandang tanda dhammah. Jadi kata kerja itu bisa berakhir dengan dhammah,
bisa berakhir dengan sukun, tetapi bisa berakhir dengan fathah, tapi tidak bisa berakhir dengan kasrah. Kemudian kata ganti mansub bersambung untuk saya itu i, ya kan? I. Jadi kalau kita bentuk kalimat dia mengenal saya, kalau tidak ada nun ini, berarti kalimat itu arafi. Itu tidak pernah ada itu arafi itu. Jadi untuk mencegah agar tidak terjadi hal semacam itu, maka ditambahkan nun. Ya, jadi arafani, dia mengenalku, bukan arafi, ya. Nun itu disebut nun proteksi atau nunul wiqayah. Poin 3, Allah menciptakanku. Allah menciptakanku. Itu kalau dinyatakan dengan kata kerja, khalaqani, ya, khalaqani, ya kan? Khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Khalaqa itu kata kerja, ni itu objek, Allahu itu subjek, ya. Ingat, kalau yang berperan sebagai objek dalam jumlah fi'liyah adalah kata ganti, maka kata ganti itu dinamakan kata ganti mansub bersambung. Jadi dia harus disambungkan dengan kata kerja, ya. Sambungkan dengan kata kerja. Untuk mencegah agar kata kerja itu tidak berakhir dengan kasrah, maka ini dikombinasikan dengan ni tadi kan? Dikombinasikan dengan ni, dengan nun. Nun itu disebut nun wiqayah, sehingga kalimatnya menjadi khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Kemudian ini dalil poin 3 ini mengatakan bahwa jika ni diikuti alif lam, ini ni itu diikuti oleh alif lam, ya. Awal kata Allah itu alif lam, ya. Alif lam, maka ubah ni menjadi nia. Maka ubah ni itu menjadi nia, sehingga kalimatnya menjadi khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Ini masalah ucapan saja sebetulnya. Intinya khalaqani Allahu, khalaqani Allahu, Allah menciptakan saya. Oleh karena ni itu diikuti oleh alif lam, maka ubah ni itu menjadi nia. Jadi ubah ini kata ganti apa ini namanya ini ya mutakallim ini, ya, diubah menjadi fathah. Jadi ni diubah menjadi nia, sehingga kalimatnya menjadi khalaqani Allahu. Artinya sama dengan khalaqani Allahu, ya. Kalau khalaqani Allahu, ni itu nggak bisa disambungkan dengan Allah. Jadi khalaqanillahu. Kemudian seandainya terjadi hal semacam itu, ni itu bisa diganti dengan nia. Khalaqani Allahu. Poin 4 sekarang. Jika inna atau anna diikuti oleh kata ganti, maka kata ganti yang mengikutinya harus kata ganti mansub bersambung, ya. Oleh karena apa? Oleh karena kata benda maupun kata ganti setelah inna itu harus mansub, ya, harus mansub. Jadi kalau kata ganti kalau kata ganti itu diikuti oleh inna maupun anna, maka kata ganti yang digunakan itu kata ganti mansub. Kata ganti mansub bersambung. Kata ganti mansub bersambung itu ya sudah beberapa kali kita tuangkan dalam tabel yang saya tulis di sini. Kata ganti mansub bersambung untuk huwa. Kalau huwa itu kata ganti marfu terpisah. Nah, kalau kata ganti marfu mansub bersambung yang setara dengan huwa itu apa? Hu, ya. Jadi huwa itu setara dengan hu. Huwa itu kata ganti marfu terpisah, hu itu kata ganti mansub bersambung. Kemudian setelah hu itu apa? Huma. Setelah huma itu hum, ya kan? Hum itu mereka laki-laki. Setelah mereka laki-laki masuk lagi hiya, ya. Hiya itu terpisah. Kalau bersambung itu ha. Jadi hu, huma, hum, ha.
Ya, untuk dua orang perempuan sama dengan untuk dua orang laki-laki huma. Kemudian untuk mereka perempuan hunna. Jadi hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Itu harus dihafalkan ya. Hafalkan itu. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Untuk anta itu ka. Kalau anta itu berdiri sendiri, ya kalau ka itu bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan ya kalau dia ini kata ganti mansub bersambung dengan kata kerja ya. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Kemudian untuk saya itu ni yang pakai nun itu ni. Kemudian untuk kami itu na. Sama dengan secara fisik sama dengan kata ganti majrur bersambung ya. Jadi kata ganti mansub bersambung itu sama dengan kata ganti majrur bersambung ya. Kalau kata ganti majrur bersambung itu disambungkan dengan kata benda menunjukkan pemilikan, dengan harful jar ya, dengan zorof ya. Kalau kata benda ini kalau kata ganti mansub bersambung itu disambungkan dengan apa? Disambungkan dengan kata kerja ya. Disambungkan dengan kata kerja ya, atau disambungkan dengan kata ganti ini kata kerja ini disambungkan dengan kata kerja, disambungkan dengan kata kerja. Misalnya kita bentuk kalimat Allah menciptakan dia laki-laki. Jadi Allah menciptakan, khalaqallahu, dia laki-laki. Itu hu ya, bukan huwa. Bukan huwa, dan hu itu disambungkan ke kata kerja. Khalaqahullahu. Allah telah menciptakan mereka dua orang laki-laki. Khalaqahumallahu. Allah telah menciptakan mereka laki-laki jamak. Khalaqahum Allahu. Ada dalil kalau hum itu diikuti oleh alif lam, maka ubahlah hum itu menjadi humu kan? Jadi khalaqahumullahu. Kalau Allah menciptakan saya, khalaqani Allahu. Jadi kalau ni itu diikuti oleh kata oleh alif lam, maka ubahlah ni itu menjadi nia. Ini dalil-dalil ya. Khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Ya, Allah telah menciptakan mereka laki-laki. Khalaqahum Allahu. Hum itu ubah menjadi humu ya. Khalaqahumullahu. Kalau antum itu antum diikuti oleh alif lam itu tum diikuti oleh alif lam itu diubah menjadi tumu ya. Misalnya kalian telah menolong, nasartum. Kalian telah menolong itu nasartum. Kalian telah menolong anak laki-laki itu nasartum alwalada. Tum yang diikuti oleh alif lam itu harus diubah menjadi tumu ya. Nasartumul walada. Oke, itu sudah disampaikan di edisi sebelumnya, beberapa dalil itu. Kalau ada yang belum nanti akan kita sampaikan di edisi berikutnya. Kemudian ini coba lihat. Jika inna yang maknanya sesungguhnya atau anna yang maknanya sesungguhnya atau bahwasanya diikuti kata ganti, maka kata ganti yang mengikutinya harus kata ganti mansub bersambung. Harus kata ganti mansub bersambung. Nah, tadi kata ganti mansub bersambung itu hu, huma, hum. Rangkai dengan inna. Innahu, innahuma, innahum. Innahum artinya sesungguhnya mereka. Atau mereka benar-benar. Kemudian sesungguhnya dia perempuan, innaha, innahuma, innahunna. Sesungguhnya engkau, innaka. Bukan inna anta. Innaka, innakuma, innakum. Sesungguhnya engkau perempuan, innaki. Sesungguhnya kalian dua orang perempuan, innakuma. Sesungguhnya kalian jamak perempuan, innahunna. Ya, jadi harus hafal itu. Jadi hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ya, ni, ya, ni, Coba lihat nih,
inna plus huwa, sesungguhnya dia, itu menjadi innahu, bukan innahua, ya. Oleh karena setelah inna itu harus mansub. Jadi kalau ada kata ganti setelah inna, maka kata ganti itu harus kata ganti mansub bersambung. Innahu, bukan innahua. Inna plus anta menjadi innaka, ya. Jadi kita cari kata ganti mansub bersambung untuk anta. Itu apa? Ka. Ya, ka. Jadi innaka. Inna plus ana, coba lihat ini. Inna plus ana itu bisa innani, bisa inni. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi inna itu manakala disambungkan dengan ana, saya, sesungguhnya saya, maka hasilnya bisa innani, bisa inni, ya, bisa inni. Nah, jadi perhatikan ini, nun yang kedua ini itu nun wiqayah, ya, nun wiqayah, inni. Nah, kemudian inna plus nahnu, inna atau innana, inna atau innana, inna atau innana, ya. Itulah tambahan teori pada edisi 159 ini, ya. Berdasarkan itu, perhatikan ini. Jadi anna ini mempunyai arti yang sama sebetulnya dengan inna. Inna sesungguhnya dan anna itu juga sesungguhnya. Bedanya, inna itu terdapat di awal kalimat, sedangkan anna itu terdapat di tengah-tengah. Biasanya setelah kata kerja tertentu, ya, kata kerja tertentu sebelum bahwa biasanya itu menduga. Jadi kata kerja yang menunjukkan dugaan. Kemudian isi dugaan itu kalimat setelah bahwa. Misalnya saya menduga bahwa tukang-tukang masak itu telah pergi. Jadi setelah menduga itu kita cantumkan bahwa atau anna. Kemudian setelah anna itu merupakan isi dugaan. Apa isi dugaan itu? Apa dugaan saya itu? Tukang-tukang masak itu telah pergi. Nah, ini juga begitu. Ayahku menduga bahwa, ya, apa dugaannya? Guru-guru itu tidak mengatakan itu, ya. Kemudian ini aku mendengar, apa yang saya dengar, ya, itu ini Zaid telah pergi ke Riyadh. Jadi kalimat setelah bahwa, setelah anna itu merupakan isi dari apa yang saya dengar, isi dari apa yang saya duga, isi apa yang saya tahu. Ini tahu biasanya diikuti oleh bahwa. Saya tahu bahwa, berkata juga begitu. Ibuku berkata bahwa, apa yang dikatakan ibuku kalimat setelah bahwa ini, mobil ini milik Zaid, ya. Bersaksi, Maryam bersaksi. Apa kesaksian Maryam itu? Sebelum kematiannya, Maryam bersaksi sebelum kematiannya. Apa isi kesaksian Maryam itu? Muhammad Rasulullah, ya, Muhammad Rasul Allah, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Berdasarkan itu, mari kita kerjakan latihan-latihan berikut. Aku menduga bahwa tukang-tukang masak itu telah pergi. Coba lihat zonna. Zonna ini sebetulnya terdiri dari dari 3 huruf. Zonna itu asalnya zonana. Zonna itu asalnya zonana. Jadi oleh karena huruf kedua itu sama dengan huruf ketiga, maka nana itu diubah menjadi nun bertasydid, zonna, ya, zonna. Insyaallah nanti secara teoritis kita mempelajari kata semacam itu, ya. Jadi tasrifnya kalau ini zonna, dia laki-laki menduga, ya. Kalau mereka dua orang laki-laki menduga, tambahkan alif, zonna, ya. Kalau kalian jamak laki-laki menduga, tambahkan waw, zonnu, ya. Kalau dia perempuan menduga, zonnat. Kalau mereka dua orang perempuan menduga, zonnata. Ini yang penting. Kalau mereka jamak perempuan menduga, zonanna, ya, zonanna. Kalau
dia, kalau engkau laki-laki menduga, zonantu, zonanta, zonanta, zonantuma, zonantum, zonanti, zonantuma, zonantunna. Saya menduga zonantu, kami menduga zonanna. Ya, ya. Tasrif zonna itu akan kita pelajari secara spesifik nanti. Ya. Nah, jadi untuk sementara ingat saja, menduga itu bahasa ininya, bahasa Arabnya zonna. Zonna secara lengkap bermakna dia laki-laki menduga. Kalau dia perempuan menduga, tambahkan ta sukun. Zonnat, ya, zonnat. Kalau saya menduga, ingat dulu, kalau saya menduga itu zonantu. Oleh karena zona ini asalnya zonana. Kalau zonana untuk saya, zonantu. Zonantu, ya. Untuk sementara ingat begitu dulu. Aku menduga, zonantu. Jadi ingat, menduga untuk saya itu zonantu. 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 Oleh karena asalnya ini zonna, zonana. Zonana, zonana, zonanu. Zonana, zonana, zonanu, zonanat. Zonanata, zonanat, zonanata, zonanna, zonanna. Zonanta, zonantuma, zonantum, zonanti, zonantuma, zonantunna. Ya, zonantu, saya menduga, zonanna. Jadi aku menduga, zonantu, ini verb, ya. Tu itu subjek, saya, ya. Nah, perhatikan untuk sementara kata kerja yang kita pelajari itu kata kerja lampau. Dengan demikian zonantu mengandung makna saya dulu menduga. Saya pada waktu lampau menduga. Ya, pada waktu lampau itu bisa tadi, bisa kemarin, bisa 2 hari yang lalu, bahkan bisa sebetulnya 1 menit yang lalu. Itu sudah lampau, zonantu. Nah, jadi zonantu mengandung makna tadinya saya menduga. Jadi tadinya itu mengandung makna telah, ya. Nah, saya dulu menduga, ya, zonantu. Bahwa, setelah zonantu kita tambahkan bahwasanya itu anna. Jangan gunakan inna. Jangan gunakan inna setelah zonantu. Gunakan anna. Lihat posisi anna itu di tengah kalimat. Jadi kalau di awal itu inna, ya, inna. Zonantu anna, saya menduga bahwa, setelah bahwa itu merupakan isi dugaan. Isi dugaan itu kalimat, ya. Bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Jadi kalau kita lihat kalimat setelah bahwa itu kalimat fi'liyah. Oleh karena di situ ada kata kerja pergi. Tapi jumlah fi'liyah itu bisa diubah menjadi jumlah ismiyah, ya. Bisa diubah menjadi jumlah ismiyah. Ya. Oleh karena anna, sebagaimana halnya inna itu masuk di jumlah ismiyah, ya kan? Tempat tugas inna CS itu kan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, maka sebaiknya kalimat setelah bahwa itu dinyatakan dalam jumlah ismiyah. Ya. Kalau jumlah ismiyah, ini dulu, subjek dulu, mubtada dulu. Siapa yang pergi itu? Tukang-tukang masak itu. Anggaplah tukang-tukang masak itu laki-laki, ya. Laki-laki. Apa itu? Tukang masak, fabbahun. Tukang-tukang masak itu, itunya alif lam, ya, kita buat. At-tabba, ini jama mudzakkar salim. At-tabbahuna, ya kan? Tukang-tukang masak itu at-tabbahuna. Ingat itu, ingat anna itu saudaranya inna. Inna dan saudara-saudaranya itu tugas pokoknya itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia itu menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar, ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi isim setelahnya itu ini at-tabbahun.
itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, kemudian dia didahului anna. Anna itu menasabkan ini. Jadi ini harus diubah ke dalam bentuk mansub. Tabakhuna itu bentuk mansubnya tabakhina. Jadi kalimatnya itu anna tabakhina, bukan khuna tapi khina. Dia itu mansub dengan ya, dia mansub dengan ya. Ya, zanantu anna tabakhina telah pergi. Telah pergi. Baru kata kerja. Ini mubtada, ya, berarti ini jumlah ismiyah ya. Telah pergi itu apa? Pergi itu harus disesuaikan dengan ini, dengan tabakhin itu. Tabakhin itu tukang-tukang masak laki-laki. Pergi untuk jamak laki-laki, tukang-tukang masak laki-laki itu kan hum. Lihat tabel yang sudah saya hapus. Ya, kata kerja lampau untuk hum itu apa? Fa'alu, ya, fa'alu. Berarti untuk pergi zahabu. Zahabu. Jadi ini mubtada, ini khabar ya. Ini khabar ke sana. Sampai akhir itu khabar. Zahabu ila suq. Ke pasar, ila suq. Zahabu ila suq. Ila suq. Jadi isi dugaan itu kalimat setelah anna. Itulah isi dugaan. Kalimat setelah anna itu at-tabakhina zahabu ila suq, ya. Itu kalimat apa itu? Kalimat ismiyah ya, kalimat ismiyah. Kemudian mubtada setelah anna cs itu harus mansub. Ya, oleh karena anna cs itu tugas pokoknya itu tansibal mubtada, menasabkan mubtada, wa tarfa'ul khabar, dan merafa'kan khabar atau membiarkan khabar itu marfu'. Jadi zanantu anna tabakhina dhahabu ila suq, ya, ila suq. Coba lihat ini. Begitu at-tabakhuna dhahabu ila suq dimasuki oleh anna, maka at-tabakhuna itu harus mansub. Dia harus menjadi at-tabakhina. Kemudian dia tidak lagi mubtada, tapi dia menjadi ismu anna. Jadi ini ismu anna. Ismu anna, ya. Kemudian khabarnya khabar anna, ya, khabar anna. Jadi khabar anna, bukan khabar saja, ya, tapi khabar anna. Jadi apabila anna itu masuk di jumlah ismiyah, memang itulah tempat tugasnya, maka mubtadanya harus mansub, kemudian khabarnya dibiarkan marfu, ya kan? Dibiarkan marfu. Jadi ini mubtada yang dinasabkan ini, itulah subjeknya, dan nama subjeknya itu berubah menjadi ismu anna. Sebab kalau kita katakan mubtada itu harus marfu. Ini at-tabakhuna. Dia sudah berubah menjadi at-tabakhina. Jadi dia menjadi ismu anna. Kemudian zahabu ila suq secara fisik tidak berubah, tetapi nama jabatannya berubah menjadi khabar anna. Bukan khabar saja, ya, khabar anna. Ya, kalimat nomor 2. Kalimat nomor 2. Ayahku menduga. Ayahku menduga. Ya, kita buat kalimatnya dalam jumlah fi'liyah, ya. Dalam jumlah fi'liyah. Seperti ini. Zonantu. Ini jumlah fi'liyah deh. Ayahku menduga. Kalau aku menduga, zonantu. Kalau dia laki-laki menduga, zonna. Ini kan? Zonna, dia laki-laki menduga. Kalau mereka dua orang laki-laki menduga tambah alif, zonna.
Kalau mereka jamak laki-laki menduga, zannu. Kalau ayahku menduga, ayahku itu kan dia laki-laki, dah. Ayahku itu dia laki-laki. Dia laki-laki, kita gunakan zanna. Jadi zanna ya, zanna ini kata kerja. Siapa yang menduga? Ayahku. Ayahku itu abi. Ini subjek. Zanna abi, ayahku menduga bahwa anna, ya kan? Zanna abi anna, bahwa guru-guru itu laki-laki. Ya, kalau guru itu mudarris. Kalau guru-guru mudarrisun. Kalau marfu. Kalau mansub atau majrur mudarrisin. Jadi guru-guru itu didahului anna, jadi dia harus mansub. Annal ya. Annal mudarrisina. Annal mudarrisina. Annal mudarrisina. Annal mudarrisina. Oleh karena apa? Oleh karena isim setelah anna itu, mubtada setelah anna itu harus mansub. Dan ini bukan lagi mubtada, tapi ismu anna. Jadi nama jabatannya dirubah oleh anna itu menjadi ismu anna. Kemudian tidak itu ma, ya, tidak itu ma. Mengatakan itu qala. Mengatakan itu qala. Oleh karena yang mengatakan itu jamak laki-laki, al-mudarrisin, maka qalu. Ma qalu tidak mengatakan. Ma qalu itu zalika. Zalika yang berdiri sendiri. Zalika. Ya, zalika. Jadi kalau kita rangkai dengan kata benda, zalikal qaula. Jadi perkataan itu. Jadi mereka tidak mengatakan perkataan itu. Kemudian qaul itu bisa dihilangkan, ya. Ma qalu zalika, mereka tidak mengatakan itu. Jadi ma qalu zalika ini kalimat fi'liyah negatif itu merupakan apa? Merupakan khabar anna. Khabar anna. Ya, zanna abi, ayahku menduga bahwasanya guru-guru itu tidak mengatakan itu. Ya, zanna abi annal mudarrisina ma qalu dzalika. Jadi kalau subjeknya diubah menjadi ummi, ini menjadi zannat. Ya. Jadi zanna itu untuk dia laki-laki. Untuk dia perempuan tambahkan ta yang menyandang tanda sukun. Zannat ummi annal mudarrisina ma qalu dzalika. Ya, ma qalu dzalika. Seandainya guru-guru itu perempuan, ya. Ya, kemudian yang menduga itu tetap ayahku, berarti zanna abi anna, ini guru-guru perempuan, mudarrisat. Annal mudarrisati. Itu mudarrisat itu jamak muannas salim. Dia harus mansub. Oleh karena dia itu terletak setelah anna. Ingat, jamak muannas salim itu mansub dengan apa? Mansub dengan kasrah. Ya, annal mudarrisati, bukan annal mudarrisata. Mudarrisata itu enggak ada. Annal mudarrisati tidak mengatakan itu mengatakan. Yang mengatakan siapa? Jamak perempuan, mudarrisat. Qulna, ya kan? Ma qulna dzalika. Nah, itu nanti. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 3. Aku mendengar. Mendengar itu apa? Sami'a. Mendengar itu sami'a. Sami'a. Kalau aku mendengar,
Aku mendengar sami'tu. Coba tasrif sami'a berdasarkan kata ganti. Sami'a, sami'a, sami'u, sami'at, sami'ata, sami'na. Sami'tu, sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Jadi aku mendengar sami'tu, sami'tu bahwa anna, ingat anna itu tansibul isma. Jadi mubtada ini atau isim ini harus nasab. Anna Zaidan. Anna Zaidan. Tak boleh anna Zaidun. Oleh karena dia didahului atau dimasuki oleh anna. Sedangkan tugas pokok anna itu tansibul isma. Jadi isim setelah anna itu dia nasabkan wa tarfa'ul khabar. Kemudian khabar itu dia biarkan marfu. Anna Zaidan telah pergi. Zahaba pergi untuk laki-laki, zahaba ya. Zahaba ke Riyadh, ila Riyadh. Ila Riyadh. Ila Riyadh. Ila Riyadh. Ibu kota Asimatu As-Saudiyah ya. Ila Riyadhi. Ila Riyadhi, ibu kota Saudi Arabia, ila Riyadhi. Kemudian ini setelah anna itu disebut apa? Ismu anna. Ismu anna. Sedangkan ini khabaru anna. Khabaru anna. Anna. Ini ismu anna. Kalau sebelum anna masuk kalimatnya Zaidun. Oleh karena mubtada Zaidun zahaba ila Riyadh. Kan begitu kan? Zaid telah pergi ke Riyadh. Itu kalimat ismiyah. Zaidun itu mubtada, zahaba ila Riyadh itu khabar. Kalau kalimatnya itu kalimat fi'liyah, zahaba Zaidun ila Riyadh. Zahaba itu fi'il, Zaidun itu fa'il ya. Tapi oleh karena kalimat itu dikuatkan oleh anna ini nggak mau masuk kalau jumlahnya jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah zahaba Zaidun ila Riyadh harus diubah menjadi kalimat ismiyah. Zaidun zahaba ila Riyadh. Baru anna bisa masuk. Begitu dia masuk, Zaidun itu dia nasabkan. Anna Zaidan zahaba ila Riyadh. Oke, Muhammad menduga bahwa kapal itu sampai hari ini. Muhammad menduga itu kalimat fi'liyah. Oleh karena di situ ada kata kerja ya. Zanna ini kata kerja. Muhammadun ini apa ini? Muhammadun ini subjek atau fa'il. Bisa juga Muhammad menduga itu kita nyatakan dalam jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah dulu kan Muhammadun zanna balik dan tidak ada perubahan, tidak ada penyesuaian oleh karena subjeknya itu tunggal. Muhammadun zanna atau zanna Muhammadun bahwa anna. Apa isi dugaan Muhammad itu? Anna kapal itu sampai hari ini ya, kapal itu sampai hari ini. Kapal itu sampai hari ini bisa dinyatakan dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah wasala ya, wasala dulu. Kapal itu safinah. Safinah itu bertamarbutah. Berarti kapal itu perempuan. Jadi wasalat as-safinatu al-yawma. Tapi kalau ini kita nyatakan dalam jumlah fi'liyah, anna nggak mau masuk. Sebab dia nggak mau masuk ke jumlah fi'liyah. Dia masuk ke jumlah ismiyah. Jadi ini harus kita ubah ke dalam jumlah ismiyah atau kita nyatakan dalam jumlah ismiyah. Dalam jumlah ismiyah, kapal itu as-safinatu sampai wasalat al-yawma. Tidak perlu penyesuaian kata kerja oleh karena subjeknya itu tunggal. An-safinah. An-safinah. As-safinah ya. Jadi anna itu tansibu safinah sehingga safinah menjadi an-safinata ya.
anna safinata sampai hari ini wasalat al-yawma. Jadi wasalat al-yawma itu menjadi khabar anna, ya, khabar anna. Kemudian as-safinah itu ismu anna, ya, ismu anna. Oke, nomor 4. Saya tahu bahwa anak-anak laki-laki itu tidak memahami pelajaran itu. Tahu itu apa? Tahu itu alima. Nah, coba tasrif alima. Alimu, alimat untuk dia perempuan. Alimata, alimna jamak perempuan. Alimta, jadi untuk anta itu ini disukunkan. Alim, tambahkan ta. Alimta, alimtuma, alimtum untuk dia perempuan juga demikian. Alimti, alimtuma, alimtunna untuk saya ini huruf akhir disukunkan juga. Alim, tambahkan tu. Alimtu, alimna. Jadi saya tahu, alimtu, ya, bahwa anna, perhatikan itu, anna itu munculnya di tengah setelah kata kerja tertentu, ya. Anna, alimtu anna, anak-anak laki-laki itu. Anak-anak laki-laki itu apa? Al-aulad. Anak laki-laki waladun, jamaknya auladun. Jadi itu alif lam. Annal aulada mansub oleh karena didahului oleh anna. Anna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Annal aulada, alada ini ismu anna, dia ismu anna. Kemudian tidak memahami, tidak itu ya, memahami. Yang memahami siapa? Yang memahami itu al-aulad, anak laki-laki itu, berarti hum, ya. Jadi kata kerja lampau untuk hum itu fa'alu, ya. Memahami itu fahimu, jangan lupa ini, ya. Fahimu, memahami pelajaran itu. Ad-darsa. Karena ad-darsa oleh karena ini maf'ulun bih, ini objek, ya. Ini verb, ini subjek. Subjeknya itu wawul jamaah. Ini partikel mendidakkan, partikel negasi oleh karena kalimatnya kalimat negatif, ya. Kalimat negatif. Jadi ma fahimud darsa itu secara keseluruhan itu merupakan apa? Merupakan predikat atau khabar anna. Ya, khabar anna. Jadi kalimat setelah anna, al-aulad ma fahimud darsa itu kalimat ismiyah. Yang ini al-auladu itu mubtadanya. Ma fahimud darsa itu khabarnya. Oleh karena masuk anna, maka al-auladu itu berubah menjadi al-aulada. Ma fahimud darsa itu tetap tidak berubah, ya. Tetap tidak berubah. Alimtu annal aulada ma fahimud darsa. Saya mengetahui. Ini verb plus subjek, ya. Verb plus subjek. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, ini kalimat alimtu itu induk kalimat. Ini induk kalimat fi'liyah, ya. Kemudian ini induk kalimat. Kemudian annal aulada ma fahimud darsa itu anak kalimat. Jadi anak kalimat itu kalau kita urai, al-aulada itu ismu anna, kemudian anna itu ya anna, akhwat ukhtu inna, saudara perempuan inna, kemudian ma itu partikel negasi, fahimu, jumpa lagi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi
Al-aulada ma fahimud darsa itu merupakan anak kalimat. Itulah yang diketahui, itulah yang saya ketahui. Al-aulada ma fahimud darsa, anak-anak laki-laki itu tidak memahami pelajaran itu. Alimtu annal aulada ma fahimud darsa. Nomor 5. Ibuku berkata bahwa mobil ini milik Zaid. Kalau ini, induk kalimat ini kita nyatakan dalam kalimat fi'liyah, berarti qalat ummi. Qalat ummi, berkata itu qala, oleh karena yang berkata itu perempuan, jadi qalat ummi. Kalau kita nyatakan dalam kalimat ismiyah, ummi qalat, balik saja. Oleh karena subjeknya itu tunggal, tidak ada perubahan, penyesuaian di kata kerja. Kita nyatakan dalam kalimat ismiyah saja, fi'liyah saja ya. Qalat, ini kata kerja. Jadi yang kita gunakan itu kata kerja fa'alat. Jadi qalat. Oleh karena apa? Oleh karena subjeknya itu perempuan. Qalat ummi, kan begitu kan? Ummi, qalat ummi, ini subjek ya. Bahwa apa yang dikatakan ibu, ini anna, bahwa jadi kalimat setelah anna itulah yang dikatakan oleh ibu itu. Qalat ummi anna, mobil ini, mobil sayyarah, berakhir kata marbutah, perempuan. Ini yang digunakan untuk dia perempuan, hadhihi sayyarah. Oleh karena dia terletak setelah anna, maka dia mansub. Hadhihi, ini mansub. Hadhihi mansub, kata kerja setelahnya selaras dengan ini. Pakai alif lam. As-sayyarata. Jadi ini sayyarata. Oleh karena dia harus selaras dengan hadhihi. Hadhihi itu mansub karena didahului oleh anna. Anna hadhihi sayyarata milik Zaid. Milik itu apa? Li. Milik itu li. Li Zaidin. Li Zaidin. Li Zaidin. Li Zaidin. Li Zaidin. Jadi misalnya kalau kita melihat sebuah mobil parkir di depan sekolah atau di depan apa, kemudian kita hendak bertanya, milik siapa mobil ini? Milik siapa itu nanti liman. Man itu siapa? Liman. Milik siapa? Milik siapa? Hadhihi sayyarah. Liman hadhihi sayyaratu? Milik siapa mobil ini? Kemudian kita jawab, qalat ummi, ibuku berkata, anna hadhihi sayyarata li Zaidin, bahwa mobil ini milik Zaid. Saya nggak tahu milik siapa mobil ini, tapi ibuku pernah bilang bahwa mobil ini milik Zaid. Qalat ummi anna hadhihi sayyarata li Zaidin. Oke, nomor 6. Ayahku berkata, perhatikan, ini kata kerja induk kalimatnya berkata. Berkata itu qala. Qala, ya. Jadi kalau ayahku berkata, qala abi, gunakan fa'ala. Qala, ini verb, abi. Oleh karena subjeknya laki-laki, abi. Qala abi. Kalau subjeknya perempuan, qalat abi, qalat ummi. Ini ya. Ini subjek. Bahwa, ini perhatikan nih, bahwa untuk qala itu inna. Perhatikan, kalau kata kerja yang digunakan dalam induk kalimat itu qala, jadi kita tidak pakai anna tapi inna. Perhatikan ini ya. Qala abi inna, ya. Gunakan teman anna, inna, ya. Qala abi inna, pendatang perempuan itu. Pendatang apa? Muhajir. Perempuan muhajiratun. Jamak dari muhajiratun, muhajiratun, ya, muhajiratun. Jadi pendatang perempuan itu al muhajira. Perhatikan ini. Ta ini harakatnya apa?
Setelah inna itu harus mansub. Ya, inna itu tansibul mubtada. Dia menasabkan mubtada. Berarti ini mansub. Kalau mansub al-muhajiratu atau al-muhajirata? Al-muhajirati. Mengapa? Oleh karena ini jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu mansub dengan kasrah kan? Qala abi innal muhajirati tidak minum kopi ya tidak minum itu syariba. Yang minum itu siapa? Yang minum itu pendatang-pendatang baru perempuan. Hunna. Minum untuk hunna. Sayang tabel sudah kita hapus. Seharusnya Anda pegang tabel itu ya. Ya, syariba. Coba tasrif syariba. Syariba, syariba, syaribu, syaribat, syaribata, syaribna. Hunna. Jadi minum untuk perempuan banyak itu syaribna. Ma syaribna. Ma syaribna. Ma syaribna. Ya, innal muhajirati ma syaribna. Syaribna. Ya, kopi. Kopi itu al-qahwah. Kita pakai alif lam saja ya. Al-qahwah. Al-qahwah. Al-qahwata. Kenapa al-qahwata? Oleh karena dia itu maf'ulun bih dari ma syaribna al-qahwah. Jadi syaribna itu verb plus subjek. Subjeknya apa itu? Nah itu artinya apa? Mereka perempuan. Siapa mereka perempuan itu? Al-muhajirati. Ya, syaribna ini nah itu disebut apa? Nun niswah ya. Al-qahwata itu objek. Oleh karena objek maka dia harus mansub. Mansub dengan fathah. Mengapa dia mansub dengan fathah? Oleh karena dia ismun mufradun. Dia isim mufrad. Jadi kalimatnya qala abi innal muhajirati ma syaribna al-qahwah. Perhatikan itu, aturan-aturannya itu. Ini abi pakai qala. Ini bahwanya inna oleh karena kata kerjanya qala. Qala itu bahwasanya inna ya, bukan anna. Al-muhajirati ini apa jadinya? Al-muhajirati ini ismu inna. Ismu inna. Ismu inna itu mansub. Mansub oleh karena inna itu tansibul mubtada. Ismu inna itu mansub. Ya, apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya kasrah. Mansubun bil kasrah li'annaha oleh karena dia itu jamak muannats salim ya. Ma syaribnal qahwah. Jadi ini ma syaribnal qahwah. Ini ma syaribnal qahwah itu jadi khabar inna ya. Khabar inna. Al-muhajirati ma syaribnal qahwah itulah yang dikatakan oleh ayah saya. Ayah saya berkata bahwa pendatang-pendatang perempuan itu tidak meminum kopi. Maryam bersaksi, ingat bersaksi itu syahidah. Syahidah. Nanti kalau kita sudah sampai ke al-fi'lu al-mudhari, fi'il mudhari dari syahidah yashhadu. Untuk saya ashhadu. Jadi kalau saya bersaksi ashhadu. Ashhadu. Ashhadu saya bersaksi sekarang ini ya. Kalau saya bersaksi, saya dulu bersaksi, syahidtu, syahidah, syahidah, syahidu, syahidat, syahidata, syahidna, syahidna, syahidta, syahidtuma, syahidtum, syahidti, syahidtuma, syahidtunna, syahidtu, syahidna. Kalau saya bersaksi dulu, ya ana syahidtu atau syahidtu. Kalau Maryam bersaksi, ini Maryam ini perempuan ya, Maryam perempuan, syahidat. Syahidat Maryamu jadi syahidat itu verb, ini subjek itu marfu, makanya Maryamu. Syahidat Maryamu. Inna atau anna? Anna. Yang inna itu hanya qala saja ya, jadi mudah menghafalkannya. Anna. Syahidat Maryamu anna. Oke, ada tambahan lagi. Syahidat Maryamu, Maryam bersaksi sebelum kematiannya. Berarti Maryam itu sudah meninggal ya. Sebelum wafatnya. Qabla itu qabla itu zarab ya. Kematian itu maut.
mautun. Jadi kematiannya itu murakkab idhafiyun. Mautiha qabla mautiha. Kenapa ti? Oleh karena ini zarab. Ya, setelah zarab itu harus majrur. Jadi syahidat Maryamu qabla mautiha. Maryam bersaksi sebelum kematiannya. Anna Muhammad itu nasab oleh Anna Muhammadan. Rasulullah murakkab idhafiyun Rasulullah. Jadi mubtada setelah anna itu harus mansub. Namanya bukan mubtada lagi tapi ismu anna. Kemudian khabarnya itu secara fisik ya tidak berubah. Cuma nama jabatan saja yang berubah. Nama jabatannya sekarang bukan lagi khabar tapi khabar anna. Ya, khabar anna. Ya, Rasulullah ini KB1, KB2 ya. Anna Rasulullah. Kenapa Rasul kok bukan Rasulah? Oleh karena anna itu hanya mempengaruhi subjek secara gramatikal. Anna Muhammadan. Jadi kalau khabar itu dia biarkan saja begitu. Anna Muhammadan Rasulullah. Oke, berikutnya. Nomor 8. Allah berfirman dalam Al-Quran yang mulia bahwa, jadi kalimat setelah bahwa itulah isi firman Allah itu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersekutu, bersaudara. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi Allah berfirman itu qala ya. Qala Allahu. Ini kata kerja, ini subjek. Qala Allahu. Ya, Allah itu biasa diikuti oleh kalimat ta'ala. Qala Allahu ta'ala. Qala Allahu ta'ala. Ta'ala itu kata kerja ya. Qala Allahu ta'ala. Misal lagi, qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Ya. Qala Allahu ta'ala, qala Allahu azza wa jalla. Ini kata kerja semua ini. Azza itu aziz, ya, perkasa. Jalla itu qala Allahu azza wa jalla, jalil. Itu juga semacam itu, perkasa. Qala Allahu ta'ala yang maha tinggi. Jadi qala Allahu ta'ala ini sebetulnya kata yang ditambah, kalimat yang ditambahkan setelah kata Allah ya. Qala Allahu ta'ala, kalau setelah Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata yang disisipkan setelah Nabi. Kata yang disisipkan setelah Allah, qala Allahu ta'ala, kalimat yang disisipkan setelah Allah, qala Allahu ta'ala, qala Allahu azza wa jalla, qala Allahu azza jalaluh. Misalnya itu ada ini ya. Apa kata Allah itu? Bahwa itu inna ya, oleh karena qala, bahwa setelah qala itu inna. Bahwa setelah qala itu inna. Ingat pengecualian itu. Bahwa setelah qala itu qala ummi inna. Ini salah ini. Inna, oleh karena kata kerjanya qala ya. Qala ummi inna. Ini inna. Inna. Coba lihat mana lagi yang pakai qala. Qala abi inna. Qala abi inna. Ini qala abi inna, ummi inna. Maryam bersaksi, tidak. Allah berfirman, qala Allahu azza wa jalla inna. Perhatikan inna. Jadi bahwasanya setelah qala itu inna. Qala Allahu azza wa jalla, belum lagi inna ya. Di dalam Al-Quran yang mulia. Ini kata benda, ini kata sifat. Kata sifat ya. Jadi fil
fil Qur'ani, kemudian ini kata benda, kemudian kata sifat mulia, al-karim, fil Qur'anil karimi, ini kata sifat dengan kata benda itu selaras ya. Ini i, beralif lam ya. Fil Qur'anil karimi, bahwa itu inna ya. Inna apa? Inna orang-orang beriman. Orang beriman itu mukminun. Ini orang beriman. Kalau orang kafir, kafirun. Kalau orang musyrik, musyrikun. Kalau orang munafik, munafikun ya. Nah, ini bisa kata benda, bisa kata sifat. Kalau dia kata sifat ya, kata sifat mukmin itu hanya bisa disandang oleh manusia. Ya, kucing nggak ada yang mukmin. Ya, mukmin. Jadi kata sifat semacam ini jamaknya itu kata sifat yang hanya bisa disandang oleh manusia. Jamaknya itu jamak mudzakkar salim. Mukminun. Ya, kafirun, munafiqun. Kalau musyrikun. Kalau muslimun, begitu kan? Jadi inna orang-orang beriman itu mukminun, ya. Al-mu'minun. Setelah inna itu harus apa? Harus mansub ya. Innal mu'minina. Ini jadi apa ini sekarang ini? Innal mu'minina. Jadi dia jadi ismu inna. Inna. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bersaudara. Ikhwah. Kita gunakan bentuk jamak dari akhun. Akhun itu jamaknya ikhwah. Ikhwatun. Jadi innal mu'minina ikhwatun. Jadi ikhwatun itu apa? Khabar inna. Khabar inna. Coba lihat. Kalau kita hendak bentuk kalimat, kita bersaudara. Jadi kita itu 2 plus jamak ya. 2 plus jamak laki-laki. Laki-laki. Kita jamak laki-laki maupun perempuan itu nahnu. Ya kan gitu. Nahnu ini mubtada ya. Tidak peduli apakah nahnu itu laki-laki atau perempuan. Ini sebagai mubtada. Bersaudara itu kita gunakan kata benda. Ya, kata benda saudara laki-laki. Saudara laki itu akhun ya. Saudara laki akhun. Jamaknya apa? Ikhwah. Jadi nahnu ikhwah. Begitu. Jadi ini khabar. Nahnu ikhwah. Bahasa Inggris juga begitu. Bahasa Inggris itu nahnu itu we, ya. Oleh karena predikatnya bukan kata kerja, maka we itu harus dipasangkan dengan a. Ini dalam bahasa Arab nggak ada ini ya. Jadi we itu we saja, nahnu. We are Jadi kita gunakan brother, kata benda itu kan, brother. Oleh karena subjeknya itu we jamak, maka ini harus jamak pakai s. We are brothers. Demikian juga kalau kalimatnya itu kita berteman. Nahnu asdiqa. Jadi kita gunakan jamak dari shadiq. Shadiq itu teman ya. Kalau kita itu dua-duanya laki-laki. Jadi kita berteman, nahnu asdiqa, kan begitu kan? Kalau dalam bahasa Inggris itu we are brothers. Dalam bahasa Arab ini a is am itu dalam kalimat sederhana itu, dalam kalimat ini itu tidak digunakan. Jadi kita itu brothers, cukup nahnu ikhwatu brothers. Sebetulnya a itu ada, a itu untuk nahnu itu nakunu.
nakunu. Kalau kalimat akan, kita akan menjadi saudara, kita akan menjadi saudara, ya. Nahnu nakunu ikhwatan. Nah, nanti akan kita pelajari kalimat semacam itu. Kalau kalimatnya itu lampau, kita dulu bersaudara, ya. Nahnu kunna ikhwatan. Tapi kalau untuk sekarang nggak ada pakai kana yakunu itu. Nahnu ikhwah. Tapi kalau bahasa Inggris pakai we are brothers. Ya, oke. Jadi kalimatnya qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim innal mu'minina ikhwah. Kemudian firman Allah dalam Al-Qur'an itu sebetulnya tidak menggunakan inna tapi menggunakan innama. Ya, innama ya. Ini yang ada di dalam Al-Qur'an itu, innama. Innama ini mengandung makna sesungguhnya hanya. Jadi tambahan ma ini mengandung makna sesungguhnya hanya. Sesungguhnya hanya. Kalimat asalnya orang-orang beriman itu bersaudara. Al-mu'minuna ikhwah. Ya. Al-mu'minuna ikhwah. Ikhwah, al-mu'minuna ikhwatun. Ini mubtada, orang-orang beriman itu. Ikhwah itu bersaudara. Ini ikhwah, bersaudara, brothers, ya. Al-mu'minuna ikhwah, ini khabar. Ya. Ini kalimat biasa. Kalau kalimat ini kita kuatkan, kita emphasize, ya, kita tekankan, maka kita harus menggunakan partikel yang berfungsi menekankan, ya. Ya, yang berfungsi menekankan. Apa itu inna? Inna. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kalau al-mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara, tidak ada unsur penekanan di situ. Kalau mau ditekankan, inna. Kalau inna ini menjadi innal mu'minina, kan begitu ya? Kalau kita letakkan inna di depan, innal mu'minina. Oleh karena setelah inna itu harus mansub, ya. Innal mu'minina. Apa ini? Itu ismu inna. Ismu inna. Kemudian ikhwah yang tadinya khabar sekarang berubah nama jabatan menjadi apa? Menjadi khabar inna. Ini khabar inna. Khabar inna, ya, khabar inna. Innal mu'minina ikhwah. Kemudian di inna itu bisa ditambahkan ma. Bisa ditambahkan ma. Kalau tambahkan ma, innama. Innama mengandung makna sesungguhnya hanya. Ya, sesungguhnya hanya. Nah, kalau inna ditambahkan ke sini, ma ini kalau ma ditambahkan ke sini, maka ma itu membatalkan tugas pokok inna. Apa itu tugas pokok inna? Dia menasabkan isim setelahnya, tak? Tapi kalau innama itu tugas itu hilang. Kembali ke sini. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwatun. Jadi kalimatnya kembali ke sini, ke asal. Al-mu'minuna ikhwah. Jadi kalau di inna itu ditambahkan ma, maka tugas inna itu hilang. Tugas inna yang menasabkan mubtada, membiarkan khabar marfu itu hilang. Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Nah, apa arti innamal mu'minuna ikhwah? Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanya itu di khabar, hanya ikhwah.
Jadi sesungguhnya orang-orang beriman itu hanya bersaudara. Nah, tidak ada unsur lain kecuali orang-orang beriman itu hanya bersaudara. Nah, yang muncul dalam Al-Quran itu ini sebetulnya innamal mu'minuna ikhwah. Kalau inna, ini harus innal mu'minina ikhwah. Jadi kalau kita sesuaikan dengan apa yang muncul di Al-Quran itu, maka ini kita ganti dengan innamal mu'minuna, bukan mu'minina, mu'minuna ikhwah. Jadi kalimatnya bisa kita ubah menjadi qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karimi innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Oke. Kemudian 9, saya mendengar bahwa mereka sampai sebelum subuh. Saya mendengar itu sami'tu. Sami'tu bahwa mereka mereka annahum. Jadi apabila anna itu dirangkai dengan kata ganti, maka kata gantinya harus kata ganti mansub bersambung, ya. Maka kata gantinya harus mansub bersambung. Coba lihat dalil ini. Ya, jika anna ataupun inna, jika inna anna diikuti kata ganti, maka kata ganti yang mengikutinya itu kata ganti mansub bersambung, ya. Jadi innahum, bukan inna antum, ya, bukan anna antum. Sami'tu annahum, sampai, yang sampai siapa? Hum itu wasalu, ya, sebelum subuh, qabla al-fajri, ya, qabla al-fajri. Jadi sami'tu annahum wasalu qabla al-fajri. Ibu saya berkata, qalat ummi itu perempuan, jadi kita gunakan qalat ummi kepada saya, li. Jadi di sini kita sisipkan qalat li. Aduh, kita ulang lagi, ya. Qalat li ummi, qalat li ummi. Ibu saya berkata kepada saya bahwa jadi bahwa untuk kata kerja qala itu inna, ya. Inna. Bahwa inna anda, innaka. Bukan inna anta, tapi innaka. Berdasarkan dalil itu, dalil terakhir. Apabila inna itu diikuti oleh kata ganti, ya, maka gunakanlah kata ganti mansub bersambung, innaka. Qalat li ummi innaka, orang Perancis, Faransiyun. Ini kata sifat kebangsaan. Lihat di 4 edisi yang sudah kita munculkan. Jadi innaka, ka itu apa itu? Ka itu ismu inna. Kemudian Faransiyun itu khabar inna. Nah, Masya Allah, cukup sekian, cukup ini. Coba dipelajari baik-baik ini. Kalau kita bisa memahami ini, insya Allah kita menjadi maju, semakin maju dalam ini bahasa Arab kita. Sebelum kita tutup, coba kita ini sebentar, ya. Qalat li ummi, ibu saya berkata kepada saya, bahwa anda, innaka Faransiyun, bahwa anda seorang Peransiun. Kalau anda ini kita ganti dengan saya. Ini ibu saya berkata kepada saya bahwa saya, ini saya misalnya, ya, bahwa saya orang Perancis, berarti innani, ya. Jadi innani, jadi ini menjadi innani.
atau ini ya. Berarti orang Perancis itu saya yang ngomong itu. Tapi kalau yang dikatakan ibu saya bahwa Anda, mitra bicara saya orang Perancis itu, bahwa Anda itu innaka Faransiun. Ibu saya berkata kepada saya bahwa engkau innaka Faransiun. Kalau bahwa saya inni atau innani Faransiun, ya. Sami'tu annahum wasalu qabla al-fajri. Saya mendengar bahwa mereka sampai sebelum fajar, ya, sebelum fajar. Qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman fil Qur'anil Karim, di Al-Qur'an Al-Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah bersaudara, hanyalah bersaudara. Jadi kalau di inna itu ditambahkan ma, kemudian dia mengandung makna sesungguhnya hanya itu diindikan ke khabar, hanya bersaudara. Ya, hanya bersaudara. Jadi apanya itu innal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau inna itu ditambahi dengan ma, maka ini tetap al mu'minuna, tetap mubtada, ya, ini khabar. Kalau pakai inna saja, innal mu'minina ikhwah, ya. Kemudian syahidat Maryamu qabla mautiha, Maryam bersaksi sebelum kematiannya. Berarti Maryam itu sudah meninggal. Anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad itu Rasulullah. Kan begitu kan? Saya pernah mendengar itu kesaksian Maryam itu. Ya, berarti pada waktu wafatnya Maryam itu dia sungguhnya seorang muslimah, ya, misalnya begitu. Ayahku berkata bahwa pendatang-pendatang pria itu tidak minum kopi. Qala abi inna, oleh karena qala, kata kerja qala kita guna inna. Innal muhajirati, ini mansub, ma syaribna, tidak meminum kopi. Qalat ummi, ibuku berkata, inna hadhihi sayyarah, bahwa mobil ini milik Zaid, li Zaidin. Alimtu annal aulada, saya mengetahui bahwa anak-anak laki-laki itu ma fahimud darsa, tidak memahami pelajaran itu. Dhanna Muhammadun, Muhammad menduga bahwa as-safinata, bahwa kapal itu wasalat al-yawma, ya, sampai hari ini. Sami'tu anna Zaidan, saya mendengar bahwa Zaid dhahaba ila Riyadh, ya, pergi ke Riyadh. Itu dugaan saya, apakah betul begitu? Kemudian ini dhanna abi, ayahku menduga bahwa al-mudarrisina, bahwa guru-guru itu tidak mengatakan demikian, tidak mengatakan itu. Kemudian yang pertama, zanantu anna at-tabakhina, saya menduga bahwa tukang-tukang masak itu zahabu ila suq, ya, telah pergi ke pasar. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.